Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa turfa'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyi al-mu'ayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ma damatin ardu was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa imanan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada sesi kali ini. Kita akan melanjutkan pada bab yang kedua, yaitu afdalul amal shalih badal. Yaitu amalan yang paling utama setelah fardu. Apa amalan yang paling utama setelah fardu? Kita akan jelaskan. Ada banyak lembaran di sini dan kita akan bagi beberapa sesi. Kita langsung bahas. Laqad takallama ulama'us salafi fi hadhihi al-mas'alah wa la takadu tajidu fi aqwalihim hawla tahdidi afdalil a'mali furuqan jaliyatan wadihah. Innama hiya aqwalun mutaqaribatun qad takunu min babi ikhtilafit tanawwu'i la ikhtilafit tadad wa min babin nazari ila ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Jadi bab yang kedua ini kita akan membahas keutamaan amal yang paling utama, keutamaan amal setelah faraid itu apa? Afdalul a'mal, amalan yang paling utama ba'dal faraid, setelah fardu-fardu. Laqad takallama ulama'us salaf, sebenarnya sudah banyak perkataan dari ulama-ulama salaf fi hadhil mas'alah. Dalam masalah seperti ini ulama-ulama salaf sudah berbicara dan berbincang-bincang dan sudah mengatakan banyak sekali tentang masalah ini. Wala takadu tajidu fi aqwalihim haula tahdidi afdalil a'mali furuqan jaliyatan wadihah. Tapi hampir kalian atau kita tidak akan mendapatkan di dalam perkataan mereka bahwa ulama-ulama dahulu yaitu memutuskan ini loh amalan yang paling utama, mendahdidkan atau memerincikan ini loh amalan yang paling utama itu. Tidak akan kita dapat seperti itu, tidak akan kita dapat perkataan mereka terhadap seperti itu furuqan jaliyatan wadihatan. Suatu perbedaan yang bisa dijadikan perbedaan. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwa afdaliyatul amal itu ini, dan ulama yang lain mengatakan bahwa amal setelah fardu itu ini. Tapi ternyata perbedaan di antara ulama tersebut tidak menjadi permasalahan, itu maksudnya. Tidak akan kita dapat perbedaan yang kita jadikan perbedaan. Wa innama hiya aqwalun mutaqaribatun. Nah, sesungguhnya bahwa perkataan mereka itu adalah perkataan mereka itu dekat, saling mendekati antara perkataan satu dan yang lainnya. Qad takunu min babi ikhtilafit tanawwu'i ila ikhtilafid tadad. Bisa jadi perkataan itu min babi ikhtilafit tanawwu' karena min babi ikhtilafit tanawwu'. Jadi perkataan itu karena perbedaan yang bisa diterima. La ikhtilafit tadad, bukan perbedaan yang tidak bisa diterima. Ikhtilafut tanawwu' itu seperti ini. Misalnya, kalau ada orang Indonesia, saya ini orang Indonesia, makanannya
makanan saya adalah misalnya saya mengatakan orang Indonesia itu makanannya nasi. Kemudian ada orang lain mengatakan, enggak, dia ada. Orang Indonesia itu makanannya sagu. Lalu ada yang mengatakan tidak ada. Orang Indonesia itu makanannya telo. Ini ketika kita lihat, saya jawab nasi, kenapa? Karena saya lihat itu orang Jawa, orang Sumatera, orang Indonesia makan nasi. Orang sagu orang timur, karena dia menjawab dengan berbeda. Tapi ketika apakah perbedaan itu tidak bisa diterima? Harus kita ambil satu dari perkataan mereka? Tidak. Kita bisa menggabungkan perkataan mereka menjadi satu. Bahwa orang Indonesia itu kita terima semuanya perkataan mereka. Bahwa ternyata orang Indonesia itu makanannya adalah nasi. Kemudian itu benar, dan ketika mengatakan bahwa orang Indonesia itu makanannya adalah sagu, itu benar kalau dilihat dari sesi. Kemudian kalau dikatakan bahwa orang Indonesia itu makanannya adalah telo atau singkong, itu benar juga. Maka tidak jadi perbedaan yang harus kita perbedakan, itu harus kita masalahkan itu. Tapi ulah ikhtilaf tadad, tapi kalau ikhtilaf tadad itu ada ikhtilaf yang tidak bisa diterima. Misalnya saya ini adalah ada orang yang mengatakan Mas Huda itu orang Jawa. Ada yang mengatakan lagi enggak, Mas Huda itu orang Sumatera. Ada yang mengatakan lagi, loh lah enggak, Mas Huda itu orang Kalimantan. Ada yang, Mas Huda itu orang Papua. Ini tidak bisa diterima karena itu saya itu satu, saya itu ada orang Jawa. Dan tidak mungkin saya jadi orang Kalimantan. Kecuali punya istri orang Kalimantan. Misalnya, itu perbedaannya nggak bisa diterima. Karena jelas. Harus diambil satu dari apa jawabannya. Tapi kalau perbedaan tanawu itu adalah perbedaan yang bisa diterima. Dan bisa dijadikan, yang bisa dirujukan semuanya. Wa min babin nazar ila ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Dan perbedaan itu mereka pun min babi nazar ila ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Ternyata perbedaan mereka itu juga karena perbedaan ahwal, keadaan dan ashkhas. Siapa yang akan melaksanakan amalan tersebut? Jadi tidak ada yang menjadi masalah di sini. Ja'a fi majmu'il fatawa di Syekhul Islami Ibn Taimiyah rahimahullahu su'alun di Abil Qasim al-Maghribi yaqulu fihi yatafaddalu syekhul imamu baqiyat as-salaf wa huwa qudwatul khalaf wa huwa a'lamu man laqitu bi biladil masyriqi wal maghrib. Itu maksudnya itu saya tambahkan itu supaya lebih jelas. Taqiyuddin wa huwa Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah bi an yusiyani bima yakunu fihi salahu dini wa dunyaya wa yurshiduni ila kitabin yakunu alaihi i'timadi fi ilmi al-hadith wa kadzalika fi ghairihi min al-ulum asy-syar'iyyah wa yanbahani ala afdalil a'mali as-salihah badal wajibat wa yubayyinu li arjahal makasib kullu dzalika ala qasdil ima wal ikhtisar wallahu ta'ala yahfazuhu wassalamul karimu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada di Majmu' Fatawa, di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawanya di Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada kitab yang namanya Majmu' Fatawa yang dimiliki oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ulama Hambali. Rahimahullahu su'alun, pertanyaan di Abil Qasim al-Maghribi. Itu pertanyaannya Abil Qasim al-Maghribi. Abil Qasim al-Maghribi itu adalah ulama pada tahun 300-an sampai 400-an, 300 lebihan, di akhir dari 300-an kan, dan di awal 400-an. Yatafaddalu Syekhul Imam baqiyatas salaf. Jadi dia mengatakan bahwa Asy-Syekhul Imam itu memiliki kelebihan daripada ulama-ulama terdahulu, memiliki ciri yang khas.
memiliki perbedaan yang menonjol, kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu. Wa qudwatul khalaf. Dan syekh ini al-imam itu adalah qudwah atau contoh bagi orang-orang yang akan datang. A'lamu man laqitu bi biladil masyriqi wal maghrib. Dan syekh ini al-imam ini juga adalah orang yang paling alim yang selama ini saya temui dari masyrik dan maghrib, dari timur dan sampai barat saya berkelana. Ini adalah orang yang paling pintar yang pernah saya temui. Siapa dia? Gitu ya. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah, yaitu Taqiyuddin itu adalah gelar dalam agamanya. Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah. Abul Abbas Ibnu Taimiyah itu kakaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bi an yusyani untuk memberikan nasihat kepadaku, memberikan wasiat kepadaku bima yakunu fihi solahu dini wa dunyaya, bahwa memberikan nasihat kepadaku terhadap dengan apa-apa yang bermanfaat bagi agamaku dan duniaku. Ini memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada aku dengan apa-apa yang bisa memperbaiki agamaku dan duniaku ini. Wa yursyiduni ila kitabin, dan ia mengarahkan kepadaku untuk terhadap suatu kitab, mengarahkan kepadaku untuk terhadap suatu kitab. Yang mana kitab ini yakunu alaihi i'timadi fi ilmil hadis. Dengan ini saya akan berpegang teguh dalam mempelajari ilmu-ilmu hadis. Dan Syekh Ahmad bin Taimiyah juga memberikan saya kata Abul Qasim al-Maghribi, memberikan arahan kepadaku terhadap suatu kitab, di mana kitab ini supaya saya berpegang teguh dengan kitab ini dalam mempelajari ilmu hadis. Wa kadzalika fi ghairihi minal ulumi syar'iyyah. Dan begitu juga dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu syar'i, dari ilmu agama. Ketika dia memberikan suatu kitab supaya berpegang teguh ketika ia mau mempelajari seluruh ilmu agama termasuk hadis. Wa yanbahani ala afdhalil amali shalihah ba'dal wajibat, dan mengingatkan kepadaku terhadap suatu amalan yang paling utama setelah wajib. Jadi memberikan arahan mengingatkan kepadaku terhadap amalan yang utama setelah wajib. Wa yubayyinu li arjahal makasib, dan menjelaskan kepadaku sikap-sikap yang pas, atau makasib itu jadi makasib mencari uang itu makasib. Jadi amalan yang paling cocok untuk saya gunakan dalam mendapatkan sesuatu. Qul dzalika ana qasdil iman. Semua itu dengan ana qasdil iman wal ikhtisar. Dengan penuh singkat, dengan supaya saya bisa melaksanakan ini secara singkat, bisa mengambil fursah. Wallahu ta'ala yahfazuhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Wassalamul karimu alaihi, dan semoga keselamatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala dilimpahkan kepadanya. Wa ajabahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawabnya dalam sampai ijabatan matulatan, dan jawabannya dari soal ini dia menjawab dengan jawaban yang sangat panjang sekali. Tu'rafu bil wasiyatis sughra. Tu'rafu bil wasiyatis sughra. Yang bisa kita ketahui bahwa dari soal ini kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab dengan jawaban yang sangat panjang. Kemudian dia menulis buku namanya Wasiyatus Sughra. Ya hanya sekedar satu pertanyaan saja bisa menjadikan Wasiyatus Sughra. Ini kitabnya sangat masyhur sekali, bisa dicari para hadirin dan bisa dibaca. Ini insya Allah bermanfaat kita semuanya.
wa mimma jaa fiha mimma nahnu bisaddatihi wa huwa al-hadisu an afdalil a'mali ba'dal faraid. Qauluhu wa amma ma sa'altu anhu min afdalil amal ba'dal faraid fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nas wa ma yunasibu awqatahum fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassalun likulli ahadin. Lakin mimma huwa kal ijma' bainal ulama'i billahi wa amarahu anna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu bil jumlah. Bagaimana jawabannya? Kita akan jawab pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.